Siang yang tenang dan cerah di Aritma, cahaya Ra menyelinap di sela-sela dedaunan yang dimainkan angin sepoi-sepoi. Pohon-pohon berjajar teratur di sepanjang jalan menuju pintu masuk Murta Prabena. Bentuknya beraneka ragam. Sepintas mereka memiliki batang dan daun yang sama, namun masing-masing pohon itu memiliki perbedaan bentuk yang samar. Sebagian besar adalah hasil rekayasa genetika. Di dalam, sisa-sisa kejadian kelahiran Arkitirema tidak terlihat. Ruang Murta Prabena itu sudah kembali tertata seperti semula. Pipa bub dan tabung akselerasi yang hancur berantakan sudah dibersihkan oleh para pekerja. Lantai yang terbuat dari kristal kreman itu sudah kembali licin. Tidak ada satupun pecahan-pecahan yang berserakan tertinggal. Bangunan Murta Prabena itu berbentuk piramida, sama seperti semua bangunan yang ada di Lemurian. Dinding piramida terbuat dari kristal kreman yang dialiri teknologi mikro atau teknologi nanotek. Teknologi ini memadukan teknologi organik dan non-organik. Bila dialiri listrik, warna kristal itu memunculkan warna-warni yang dapat dipilih sesuai selera. Sengaja dipilih warna putih keperakan untuk Murta Prabena, warna klasik bangsa Lemurian. Sejauh mata memandang, kristal kreman terdapat di mana-mana, memandarkan warna-warni beraneka ragam. Penduduk Lemurian mempunyai pakaian khas yang biasa mereka pakai untuk menutup aurat mereka. Baik laki-laki maupun perempuan memakai pakaian yang hampir sama. Bentuknya lebar seperti pakaian ihram yang indah dengan celana panjang. Kaum perempuannya memakai kerudung berwarna keperakan. Pakaian mereka terbuat dari serat-serat kristal kreman dengan teknologi nanotek yang sangat halus. Kristal-kristal kreman ini merupakan pengembangan teknologi bangsa Kreyron yang kemudian diadopsi oleh bangsa Lemurian. Bangsa Lemurian menggunakan kristal-kristal ini untuk piramida dan pakaian mereka. Jumlah penduduk Lemurian 897.984 orang. Tata kotanya sangat rapi. Tidak ada nama jalan, namun ada pembagian wilayah yang diberi nama, misal A, B, C, dan seterusnya. Untuk transportasi antar wilayah digunakanlah barka, baik barka lokal atau domestik. Bangsa Lemurian adalah bangsa yang berbudaya tinggi dan berbudi luhur. Bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa Sunda. Bentuk huruf-huruf Lemurian seperti air yang mengalir, ditulis dari kanan ke kiri sesuai pergerakan alami air dan segala hal di alam ini. Penjelasan Barka dalam buku ini. Pembahasan perjalanan antar galaksi bukan topik yang asing lagi. Teleportasi adalah pengalihan materi dari satu titik ke titik lain secara instan atau berkecepatan cahaya. Uji coba teleportasi dilakukan mulai tahun 98 di California Institute of Technology yang berhasil memindahkan foton sejauh 1 meter. Teleportasi memerlukan lubang cacing, dan saat teleportasi terjadi, proses dematerialisasi, yaitu suatu proses di mana materi dirubah menjadi energi, lalu pada titik atau tujuan dirubah lagi menjadi materi. Lubang cacing yaitu jalan pintas melalui ruang dan waktu. Hingga sekarang masih belum diketahui apakah lubang cacing terbentuk alami. Jika lubang cacing benar ada, untuk membuat lubang cacing tetap terbuka, sejenis materi akan dibutuhkan, semacam portal. Jika tidak, lubang cacing akan hilang dengan cepat setelah terbentuk. Jika digambarkan melalui bidang datar, seperti kertas yang dilipat, lubang cacing membengkokkan bidang tersebut hingga kedua ujung akan saling bertemu. Bangsa Lemurian dikenal juga sebagai bangsa Mu atau kaum manusia biru. Aura tubuh mereka memancarkan warna biru langit yang dominan, warna yang sesuai dengan lapisan ozon Earth Duma. Tanah Lemurian sangat subur dengan proyek Granuma. Kehidupan bangsa Lemurian ini tenang, aman, damai, dan sejahtera. Tingkat penguasaan energi mereka yang 40%, serta sistem Prodimar dan ajaran Wisnu, membuat tingkat kesadaran mereka tinggi.
Tidak ada kepolisian dan pengadilan. Masing-masing menyadari akan hak dan kewajibannya. Tidak ada kompetisi, namun kolaborasi. Tiap warga mempelajari dan mengeluarkan kemampuan terbaiknya untuk kemajuan bersama. Tidak ada kepentingan pribadi, yang ada adalah kepentingan bersama. Bangsamu memiliki tatanan sosial dan politik yang disebut milhinia. Penduduk Lemuria memiliki seorang pemimpin, yaitu Ramidar. Fungsinya hanya sebagai koordinator. Dia bertugas menyelenggarakan pertemuan bulanan dewan untuk merundingkan suatu masalah, baik eksternal maupun internal. Komunikasi antar mereka didukung jaringan grup yang tersentralisasi pada Sintruma, yaitu Pusat Informasi Bangsa Lemurian. Mereka adalah bangsa pekerja keras dan penemu. Mereka tidak henti-hentinya menghasilkan suatu karya di bidang apapun, mulai dari proyek Granuma, merekayasa tumbuhan, binatang, dan lainnya. Karena energi dalam tubuh mereka terus aktif, mereka pun jarang tidur. Hal itu otomatis berdampak pada pola istirahat tubuh yang semakin berkurang. Tidur cukup dilakukan 1-2 jam saja, itu pun kalau memang benar-benar kelelahan. Etos kerja mereka adalah memaksimalkan hari ini dan detik ini. Mereka tidak mau sombong atau menonjolkan dirinya atas hasil pekerjaan yang telah dikerjakan. Sebaliknya, mereka cenderung low profile dan menghargai hasil jerih payah teman atau saudaranya. Tidak saling iri, namun saling mendukung untuk kemajuan bersama. Tidak ada rasa dendam, tetapi memberikan maaf atas suatu kesalahan. Mereka memperkerjakan orang-orang dari bangsa Rama, Kaina, dan Negrida untuk merawat dan membersihkan peralatan nanotek. Para pekerja ini dihormati sebagai bagian dari mereka. Mereka dihargai dengan diruna yang cukup dan hidup makmur. Para pekerja yang berprestasi akan memperoleh kristal serbaguna dari bangsa Lemurian yang mampu membekukan air dan membunuh segala macam virus dan bakterial yang ada di dalam air. Dan berikut adalah nama bangsa-bangsa yang didongengkan di novel ini. Lemurian. Tipikal ras Lemurian adalah rendah hati, sering mengalah, tingkat pemaklumannya tinggi, bekerja keras, suka berpikir, dan merupakan bangsa penemu, serta memiliki teknologi yang luar biasa canggih. Penduduknya disebut Lemurian, dan pemimpinnya adalah Ramidar. Bangsa Lemurian adalah nenek moyang bangsa Indonesia. Atlantis, bangsa agresor atau penjajah bangsa lain, dan selalu menyerang bangsa Lemurian. Penduduknya disebut Atlantean, dan pemimpinnya adalah Balamin. Bangsa ini mencatat dirinya sendiri sebagai bangsa yang besar, makmur, bermartabat, berintelijensi tinggi, baik hati, cantik, dan tampan, berjiwa heroik, dan semua hal yang baik-baik. Bangsa ini juga menghilangkan penemuan-penemuan bangsa lain dengan tujuan agar masyarakat dunia tidak memiliki kemampuan berpikir yang baik. Bangsa Atlantis inilah yang menjadi nenek moyang orang-orang Eropa dan Amerika. Arbina, ras dengan karakter utama bangsa ini susah diatur dan merupakan bangsa nomad, yaitu suka berpindah-pindah. Bangsa ini dikenal sekarang ini dengan bangsa Arab. Negrida, bangsa yang dibuat hitam-hitam, besar-besar, suaranya bagus, dan tenaganya kuat untuk daerahnya. Bangsa ini mendiami benua Afrika. Namun setelah kejadian banjir pada zaman Nabi Nuh, sebagian disebarkan oleh Architirema ke benua Australia dan Papua yang sekarang Papua. Bangsa ini merupakan nenek moyang orang-orang Papua dan Afrika sekarang. Kaina, bangsa yang berkulit putih-putih dan mata sipit-sipit, yang lebih banyak disetting untuk menggunakan motorik kasarnya, sehingga lincah-lincah dan terampil. Mereka memiliki keulatan yang luar biasa pula, dan mereka rajin mencatat. Bangsa ini sekarang biasa disebut sebagai bangsa Cina. Orang Korea dan Jepang juga merupakan keturunan dari bangsa Kaina ini. Rama, orang-orang India dan sekitarnya merupakan turunan dari bangsa Rama. Indarina, orang berkulit merah, suku Indian yang merupakan penduduk asli benua Amerika. Bangsa Aborigin,
yaitu penduduk asli benua Australia. Bangsa ini adalah pemegang gen letal. Untuk melangsungkan keturunannya, harus kawin dengan sesama aborigin. Jika kawin dengan bangsa Eropa, turunannya akan jadi Eropa. Jika kawin dengan bangsa Asia, turunannya akan jadi Asia. Gen aboriginnya jadi terputus. Benarkah begitu? Semoga ada ahli genetika yang bisa memberi kita banyak pencerahan soal ini.